Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2020 53011. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Yang pertama di sini tinjauan atau penelusuran berarti literatur atau pustaka studi literatur. Oke. Yang pertama di sini ada pengertian atau konsep, kemudian ada fungsi, manfaat dan tujuan. Kita next. Yang pertama di sini ada penelusuran pustaka. Yang pertama di sini ada literatur review, berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Selanjutnya, penelusuran pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya, cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulisan tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya. Dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir atau 3 tahun terakhir dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan teori, tinjauan pustaka, semua merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general problem. Merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klarifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan yaitu buku, jurnal, majalah, diacu kehendaknya relevan dan terbaru atau state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, dan membandingkan hasil-hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan, serta membantu dalam menguraikan berbagai penelitian tersebut dilaksanakan. Agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai yang pertama ada perubahan atau variabel yang digunakan. Yang kedua model yang digunakan, yang ketiga rancangan penelitian, yang keempat sampling dan teknik pengumpulannya, yang kelima analisis data dan cara penafsirannya.
Selanjutnya dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kerangka teori atau theoretical framework, dan yang kedua kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Selanjutnya terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu yang pertama adalah literatur review naratif atau naratif literatur review. Yang kedua ada literatur review kualitatif atau kualitatif systematic literatur review, dan yang ketiga ada literatur review kuantitatif. Kuantitatif systemic literatur review atau meta-analis. Selanjutnya tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kedaluarsa. Ada berbagai isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu atau lama. Artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Yang kedua, di sini selanjutnya ada aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu yang pertama survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Yang kedua ada berikan evaluasi, ringkasan gambaran-gambaran yang ada. Yang ketiga mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. Yang A, di sini ada apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Yang B, apakah masalah tersebut telah ditemukan. Yang C, mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. D, apakah metodologi penelitian sudah dimulai. Yang E, bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data. Yang F, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Yang G, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Yang H, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Yang terakhir, apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? Yang ketiga, di sini ada perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita harus melakukan literatur review? Karena yang pertama di sini ada menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Yang kedua, di sini menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga, mengidentifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di page analysis. Yang keempat, mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontras. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Yang ketujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip organility yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Yang keempat, di sini elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review. Yang pertama di sini menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasi yang lain. Yang keempat, membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Yang kelima, di sini ada langkah-langkah literatur review. Yang pertama, formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest permasalahan
harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. Yang kedua, cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu. Yang ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusi terhadap topik yang akan dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kuantitatif, data kuantitatif maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Yang keempat, di sini ada analisa dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan serta ringkas literatur. Yang keenam, di sini ada cara-cara literatur review. Yang pertama, untuk mereview sebuah literatur kita harus melakukan dengan berbagai cara, antara lain A. untuk mencari kesamaan atau kombar, yang B. untuk mencari ketidaksamaan atau kontras, yang C. untuk memberikan pandangan atau critics, yang D. membandingkan atau sintesis, yang E adalah meringkas atau sumaris. Yang kedua di sini adalah hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori berupa perbandingkan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Yang ketiga, kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan, dan terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka atau bibliografi. Yang ketujuh di sini sumber literatur review. Sumbernya yang pertama dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua di sini ada tesis, merupakan penulisan ilmiah yang bersifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga di sini disertasi, merupakan penulisan ilmiah di tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Yang keempat di sini ada paper dari hasil-hasil konferensi. Biasanya disebut dengan proceeding baik tingkat nasional dan internasional. Yang kelima ada majalah pamphlet clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer, dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir. Yang keenam ada abstrak hasil penelitian. Yang ketujuh ada proceeding, bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa mempermudah peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Yang kedelapan ada website yang memuat ilmu komputer, misalnya http cheatsearchengineer.com/cs. Yang kedelapan di sini ada gambaran hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Ini yang pertama di sini ada identification of knowledge. Ya, selanjutnya create of knowledge. Yang selanjutnya yang ketiga di sini ada quality assurance of knowledge. Yang keempat di sini ada dissemination of knowledge. Ini ya. Kita bisa dilihat di sini adalah memunculkan ide atau apa yang difikirkan, kemudian di research sebelum didiskusikan, kemudian diskusi, kemudian primary literatur, kemudian secondary literatur, dan yang terakhir
tertiary literatur. Yang di sini 9 citasi penyetiran tidak ada. Oke, saya lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.